Kemudian gimana sih Mbak Baiti itu belajar di FPA? Itu apakah selalu senang, apakah selalu susah, apa gimana, Mbak? Kalau senangnya, ya senang ya karena kita akhirnya kita bisa mengetahui ilmu nahu, terus banyak juga kita mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amsilati Jateng 3. Kali ini ada saya, Naini, kemudian ada teman saya, Mbak Baiti, akan bertanya-tanya tentang FPA. Langsung saja ya Mbak ya, sudah siap? Ya, insya Allah siap. Oke, langsung saja. Yang Oke. pertama, kenapa sih Mbak Baiti itu berminat untuk ikut FPA? Jadi awalnya itu gini, ketika waktu saya ngaji kitab kuning nih, ngaji kitab kuning lah, sama gurunya itu ya, sama gurunya ditanya tentang nawuhnya. Oke. Ini kata ini jenisnya apa? Isim, fi'il atau huruf? Ya, saya nggak bisa jawab sama sekali karena dulu pas waktu TPQ itu sama sekali nggak paham. Apa itu isim, fi'il, huruf? Ya tahu lah ini nama isim itu apa, fi'ilnya, tapi nggak tahu ini jenis-jenisnya itu apa lah. Jadi apalagi kalau pertanyaan nawu itu kan itu banyak satu Iya. kata itu terus ada pertanyaan lagi gitu kan. Kalau awalnya nggak tahu pasti otomatis ke belakangnya kan nggak tahu. Jadi kayak aduh amsilatiku kok kayak gini teman ngomong nggak bisa, kayak ngerasa bodoh sekali itu. Jadi rasa ingin belajar amsilati lagi, tapi gimana kayaknya kan kalau amsilati kan kita tahunya cuma ada di TPQ gitu, terus di pondok-pondok nggak mungkin kan dalam kita usia yang sudah bukan pelajar lagi kita mau itu. Nah terus apa namanya, dapat dengar-dengar nih Ustadz Imam tuh katanya itu buka apa Kak, program untuk belajar amsilati. Awalnya sih belum minat ya karena saya tahu juga teman saya belum ada yang ikut. Lagian tempatnya juga kan bukan satu desa. Ya, terus lama-lama kok lihat postingan teman saya ternyata ikut, terus tanya-tanya, "Oh, Mas, saya ingin ikut nih, kayaknya mari ingin belajar amsilati lagi." Lalu ya ikut masuk. Berarti Mbak Baiti itu tahu informasi tentang FPA itu lihat story-nya temennya. Iya, lihat story teman pamfletnya tuh FPA gitu. Oh lah tanya, ikut nggak? Ikut. Saya pengen nih belajar amsilati. Oh iya Mbak, ikut aja kayak. Oh ya udah wes ikut gitu. Oh iya Mbak, berarti awalnya itu lihat story. Nah kemudian lihat story tersebut, Mbak Baiti itu langsung mengetahui tempatnya. Oh tempatnya di sana, saya mau ke sana sendiri apa diantar atau lewat apa Mbak kesininya itu? Bareng sama teman. Oh Soalnya itu apa? Nggak berani kan? Oh iya. Nah, biasanya harus ada temannya dulu, nggak berani. Berarti harus ada temennya gitu, didampingi teman, terus daftar di sini, kemudian ngaji di FPA tersebut. Oke. Kemudian gimana sih Mbak Baiti itu belajar di FPA? Itu apakah selalu senang, apakah selalu susah, apa gimana Mbak? Kalau senangnya ya senang ya karena kita akhirnya kita bisa mengetahui ilmu nahu, terus banyak juga kita mengenal teman-teman yang mayoritas itu kan pondokan gitu, jangan saya kan bukan, jadi kita bisa sharing ilmu, dapat ilmu dari teman-teman ya. Kalau untuk belajarnya awalnya memang susah ya, kayak merasa susah karena apa, memang awalnya itu amsilati itu susah sekali. TPQ itu waktu TPQ itu nggak paham sama sekali ya, nggak paham, terus ikutnya susah ya sampai nggak mudeng-mudeng, sampai jilid 5 pun ya paham sih, pahamnya itu dalam artian ketika ustadznya menerangkan jilid halaman segini pahamnya itu ya yang contoh yang ada di buku itu, tapi untuk misal contoh di luar itu mungkin ya belum tentu paham. Jadi memang lama proses kok, jadi nggak paham gitu. Oh ya, sulit memahami. Sulit memahami, memang lama waktunya. Juga sempet sih sama bilang sama Ustadz, sama pembimbing, bilang sama ketika dijelaskan ini kok saya bilangnya
kok susah Ustaz tahu susah lah katanya. Enggak susah, cuman kita belum paham, kita fokus aja nanti perjalanan proses belajar nanti lama-lama ya nanti akan paham sendiri ya. Ternyata memang itu setelah masuk praktek bertahap ya mulai paham sendiri. Oh, gitu. Berarti sebelum di FBA juga Mbak Baiti itu udah pernah belajar amsilati? Udah di TPQ. Oh iya, di TPQ. Berarti itu udah dulu banget Mbak? Dulu banget itu tahun 2006 2007. 2006 2007 sampai sekarang 2023. Berarti masih bertahan ingin belajar terus menggali tentang amsilati tersebut. Keren. Kemudian kendala-kendala belajar di FBA itu apa Mbak? Kendalanya kayak seperti saya sendiri kan biasanya kalau ikut ngaji terus ikut acara apa itu kan harus ada untuk masuk awal bareng ada temannya bareng. Nah, terus bertahap itu temannya itu mulai bosan. Kan bosan sih karena karena waktu mereka itu sudah susah untuk ikut jadwalnya kan Jumat Ahad mereka juga ada waktunya antar kuliah kerja gitu jadi mulai menyisi tinggal ya berangkat atau enggak ragu sih berangkat tapi kok enggak ada temennya terus tapi ingat katanya pengen bisa amsilati ya udah berangkat aja maksud kita untuk penyemangat gitu katanya pengen bisa nih berangkat dong maksudnya untuk penyemangat ya udah sendiri berangkat sendiri ya alhamdulillah. Kalau dulu itu FBA itu awal-awalnya belum seramai ini ya dulu berapa itu ya cuman juga kalau sekarang kan kita sudah saling walaupun beda kelas kita sudah saling kenal ya. Kalau dulu itu masih sedikit terus ketika masuk langsung takroran jadi kita kenal tuh ya sama teman yang kita berangkat bareng dari desa bareng kalau untuk saling kadang satu kelas pun enggak kenal enggak ada saling sapa gitu kalau sekarang kan sudah banyak temennya termasuk saya saya temennya Mbak Baiti berarti itu prosesnya panjang ya Mbak ya? Prosesnya panjang. Saya tuh jilid 1 sampai jilid 5 aja tuh 1 tahun. Jilid 1 sampai jilid 5 1 tahun. Enggak Pak, itu pun belum paham. Ada materi jilid 1 nih. Materi jilid 1 itu ada yang mulai paham di jilid 3. Di jilid 3 mulai paham. Oh, ini materi jilid 1. Oh, kayak gini, tapi belum semuanya sih bertahap. Enggak langsung paham. Memang susah ya kayak belum paham itu. Iya, berarti Mbak Baiti itu misal belajar dari jilid 1 sampai jilid 5 itu juga tidak otomatis instan langsung paham. Itu semua butuh proses. Ya. Itu ya, Mbak ya. Ya, yang penting kita tekun ingin belajar. Kata guru saya kan, yang penting kita itu tekun, insya Allah kita nanti akan sampai ya. Ternyata benar seperti Kak Ustadz Imam kalau bilang, yang penting kalian itu ya mengejar setoran dulu, apalan untuk nanti paham itu, nanti ada jam tayangnya. Ternyata benar memang awalnya memang yang penting hafal kaidah. Itu nanti ya mulai paham di kelas praktek bertahap oh kayak gini penggunaannya yang materi ini kayak gini seperti ini ya sedikit demi sedikit insya Allah ya nanti paham. Iya ini Mbak saya juga pengen tahu nih kan Mbak Baiti itu udah lama ikut FBA belajar di FBA bisa langgeng sampai ikut praktek bahkan sudah sampai wisuda ya Mbak ya. Itu bagaimana tips dan trik ya tipsnya apa ya kayak yang penting mama jangan lupa belajar jangan lupa dibuka jilidnya sebenarnya kayak ada setoran gitu hafalan setoran sepertinya membantu kita sih kalau
yang dulu sebelum masih saya awal itu nggak ada program setoran hafalan tuh nggak ada, makanya kayak saya awal itu nggak paham tuh ya karena gitu kan. Berangkat sudah pulang sudah buku nggak dibuka sama sekali, jadi belajarnya agak susah. Kalau kita ada setoran kan kita mau sedikit pasti buka buku kan untuk itu. Jangan lupa itu dibuka lagi, belajar terus. Kemudian kalau misal nggak ada yang bingung nih, misal ada bingung ya jangan ragu, jangan sungkan untuk tanya sama ustadznya. Kadang kan ada bingung, ada malu izin sama mau tanya izin atau bingung cara ngomongnya gimana sih ya sama ustadznya ya. Kan kita banyak tanya saja, enggak apa-apa. Di sini juga para pembimbing juga itu kan sudah menyampaikan kalau mau ada yang bingung silakan tanya saja, kita nanti insya Allah ustadznya kalau akan menjawab. Jadi ya saya juga banyak tanya, insya Allah ya bertahap. Terus ya itu sih jangan ada kesempatan waktu untuk berangkat ya berangkat. Jadi kalau ya dulu juga sempat itu sih kayak waktu temannya mengisi itu kan berangkat enggak gitu, tapi ingat itu ingin belajar, ingin bisa, jadi ya tetap berangkat. Soalnya kalau kita sudah tidak berangkat misal sampai 3 kali gitu, biasanya nanti kalau mau berangkat lagi sudah diniatkan insya Allah Jumat depan mau berangkat, nanti kadang dilala itu kita sudah niat tapi atau ada acara atau kesininya ternyata libur, jadi biasanya kendalanya itu. Jadi ya sewaktu kita ada waktu untuk bisa datang berangkat ya berangkat saja, enggak usah buat alasan. Berarti kalau berangkat FBA itu nggak usah ngikutin temen atau nunggu temen. Temen kayak mangkat, aku Pak mangkat kayak orang mangkat, aku Pak mangkat, jangan gitu. Jadi itu juga harus motivasi diri sendiri supaya bisa ikut terus di FBA. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pengalaman-pengalaman di FBA ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.